Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali. Perkenalkan, saya Agustina Etavia Vera dari kelas 2021D dengan NPM 21103221 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang HAM yang memuat tentang yang pertama definisi HAM, yang kedua jenis-jenis HAM, dan yang ketiga karakter HAM, serta yang terakhir adalah DUHAM. Oke baik, langsung saja kita akan membahas yang pertama, apa itu HAM atau hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, di mana di sini maksudnya yaitu hak asasi manusia itu merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia yang tidak bisa diganggu-gugat atau dirampas oleh siapapun. Saya ambil contohnya yaitu hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Nah, hak untuk hidup itu merupakan kita sebagai manusia tentu memiliki hak untuk hidup. Nah, dalam hak ini tanpa seorang pun yang tidak boleh seenaknya untuk memberikan kita hukuman mati kepada kita tanpa melakukan suatu kesalahan. Kemudian hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Di sini maksudnya yaitu tentu kita sebagai manusia pantas untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman. Kemudian hak untuk mengeluarkan pendapat. Maksudnya yaitu setiap orang atau setiap manusia memiliki hak untuk mengeluarkan pendapatnya. Saya ambil salah satu contoh kecilnya yaitu ketika kita sedang berdiskusi di dalam kelas, tentu kita berhak untuk mengeluarkan pendapat sejauh pendapat tersebut tidak merugikan orang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis hak asasi manusia. Jenis-jenis hak asasi manusia yang pertama, terlahir bebas dan mendapatkan perilaku yang sama. Nah, kita semua dilahirkan secara bebas. Nah, kita juga memiliki pemikiran dan gagasan kita sendiri. Kita semua harus diperlakukan dengan cara yang sama tanpa terkecuali. Kemudian jenis HAM yang kedua yaitu hak tanpa ada diskriminasi. Nah, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa membedakan apapun seperti warna kulit, ras, bahasa, agama, asal, dan status sosial. Nah, walaupun memiliki latar belakang yang berbeda, tentu kita sebagai manusia tidak boleh seenaknya melakukan diskriminasi kepada orang lain. Yang berikutnya adalah hak untuk hidup. Sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hak untuk hidup maksudnya adalah kita semua memiliki hak untuk hidup. Nah, di mana kita memiliki kebebasan dan keamanan. Kemudian yang selanjutnya adalah hak atas kesetaraan di mata hukum. Nah, semua orang sama di hadapan hukum dan berhak tanpa diskriminasi terhadap perlindungan hukum yang setara. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi semacam itu. Kemudian jenis HAM yang ketiga yaitu bebas dari penyiksaan dan perilaku yang merendahkan. Maksudnya yaitu setiap orang berhak untuk diakui dimanapun sebagai orang di hadapan hukum. Dan yang berikut yaitu hak menikah dan berkeluarga. Setiap orang dewasa memiliki hak untuk menikah dan memiliki keluarga jika mereka sudah siap dan mau. Nah, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama ketika mereka menikah dan ketika mereka berpisah. Nah, yang berikutnya adalah hak atas pendidikan. Hak atas pendidikan maksudnya yaitu seseorang memiliki hak kebebasan dalam bentuk apapun, salah satunya adalah pendidikan yang ditempuh atau yang diinginkannya.
Kemudian yang berikutnya adalah hak atas dunia yang adil. Maksudnya setiap orang memiliki kebebasan dan hak di negaranya sendiri dan juga di seluruh dunia. Kemudian hak untuk kebebasan berpendapat. Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sejauh mana pendapat tersebut positif dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya kita akan membahas karakter HAM. Karakter HAM terdiri atas dua, yaitu karakter yang bersifat hakiki dan karakter yang bersifat universal. Nah, karakter yang bersifat hakiki maksudnya merupakan hak asasi manusia, merupakan elemen yang di bawah dan telah dimiliki oleh manusia itu sendiri sejak awal keberadaannya di muka bumi ini. Nah, kemudian karakter bersifat universal maksudnya yaitu hak asasi manusia tidak dibatasi oleh sekat-sekat identitas umat manusia atau nilai hak asasi dijunjung tinggi di setiap negara itu sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang DUHAM. DUHAM adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, adalah dokumen penting yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember tahun 1948. Nah, deklarasi ini lahir dari kesadaran akan pentingnya menghormati hak-hak dasar setiap manusia setelah Perang Dunia di mana hak asasi banyak dilanggar. Tujuan dari DUHAM yang pertama, Tujuan utama dari DUHAM yang pertama, menjamin martabat dan hak yang setara bagi semua orang. Dan yang kedua, menginspirasi negara-negara untuk melindungi hak asasi manusia dalam hukum dan kebijakan. Dan yang ketiga, menciptakan perdamaian dan keadilan yang lebih baik di seluruh dunia. Nah, yang ketiga yaitu isi DUHAM. Nah, isi DUHAM terdiri dari 30 pasal yang mencakup berbagai hak dasar manusia. Nah, beberapa hak utama yang dijamin dalam DUHAM. Yang pertama pada pasal 1 berbunyi semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak. Dan pasal yang ketiga yaitu hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi. Kemudian pada pasal 7 berbunyi kesetaraan di depan hukum tanpa diskriminasi. Dan yang berikutnya pada pasal 19 berbunyi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dan pada pasal 23 hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang adil. Kemudian pada pasal 26 hak atas pendidikan. Nah, salah satu prinsip penting dalam DUHAM menekankan prinsip universalitas yang berarti hak-hak ini berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Nah, prinsip lainnya yaitu non-diskriminasi, keadilan, dan kebebasan. Baik teman-teman, itulah video tentang definisi dari HAM serta sampai pada DUHAM. Itu saja videonya, semoga dapat bermanfaat.